Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu impact driver dari Molar, tipenya CIDR 12150. Nah, ini model baru dari impact driver 12 volt. Dia seperti ini dusnya, dan kita akan lihat ya apa aja di dalamnya, dan juga mungkin sedikit untuk pengetesan dari impact driver ini. Dan kita langsung aja. Untuk dusnya seperti ini boxnya ya, dia warna hitam full, dan juga seperti ini ada handle-nya juga. Kita langsung buka aja. Oke, yang ada di dalam di sini ada panduan manual dan juga sedikit spesifikasinya. Kartu garansi kalian bisa dapat di sini 6 bulan, dan juga manual boxnya juga. Lalu di sini sudah kita mendapatkan dua buah baterai 12 volt 2 ampere ya, 12 volt 2 ampere. Jadi cukup banget ya, dan cukup besar juga untuk kapasitas baterainya juga 2 ampere. Dan tentunya dapat dua lebih enak ya. Dan di sini kalian mendapatkan dock chargingnya 12 volt dengan outputnya 1 ampere ya. Tapi dia menggunakan charger dock seperti ini. Dan untuk mesinnya sendiri seperti ini. Impact drivernya ini new ya, dan ini model barunya lagi untuk impact drivernya. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Nah, ada bunyi ya, ada sedikit kayak pukulan seperti impact cleanse-nya juga ya. Dan untuk selebihnya itu tidak ada. Jadi tidak ada aksesoris yang bisa kalian dapatkan di sini. Hanya dapat dua buah baterai dan juga satu charger. Kita masukkan lagi aja kitab-kitabnya ya. Nah, di sini kita bisa baca nih untuk spesifikasinya dari impact driver ini. Oke, untuk impact driver ini dia 12 volt ya, kalian bisa lihat lebih gampang ya. 12 volt 1,5 ampere. Oh, tapi yang dibawakan di sini 2 ampere ya. Jadi mungkin ini yang lamanya, mungkin masih pakai buku yang lama ternyata. Tapi tenang, ini sudah menggunakan baterainya 12 volt 2 ampere. Dan untuk maksimal torsinya sampai 80 Nm. Untuk kecepatan tanpa beban 0 sampai 2300 rpm, dengan impact frekuensinya dari 0 sampai 2900 rpm. IPM ya, impact per second. Kalau RPM kecepatan ya, ini IPM. Mungkin segitu, kalian bisa baca-baca juga. Untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ke mesinnya. Oke, untuk detailnya seperti ini. Dan ini ketika kita pasangkan baterai, nyala nggak? Nyala ternyata ya. Ada lampunya juga. Untuk impact driver dia seperti ini ya. Dia hanya bisa dipasangkan dengan mata heksagon 1/4 ataupun 6 mili yang biasa dipakai untuk kunci roofing ataupun mata obeng angin ya, mungkin kalian biasa pakai. Dan juga mata obeng-obeng yang lainnya yang menggunakan mata heksagon. Ataupun kalau misalkan kalian mau pakai untuk mata bor, kalian bisa pakai adaptor namanya mandrel ya. Kalau kalian bisa cek-cek aja di Molar official itu ada juga. Jadi kepala bor dia ada 4 mili 6 mili kalau nggak salah ya, itu bisa dipasang, nanti bisa dipakai mata bor juga. Itu aksesoris yang cukup worth it juga kalau kalian sering pakai impact drivers ini. Dan kita lanjut ke mesinnya lagi. Untuk bagian depan dia terbuat dari besi ya, cukup keras, dingin juga. Bisa tanda-tanda besi itu dingin ya. Dan juga ini sudah ada karetnya, pelindung atau pengaman bagian samping kiri kanannya juga. Yang warna hitam dia itu terbuat dari karet, jadi gripnya lebih enak.
Untuk kiri kanan di sini ada spesifikasi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Tipenya itu CIDR 12150. Dan untuk sebelah sini samping ada tombol untuk kanan kiri ya. Kalian bisa pencet untuk membuka ataupun mengencangkan ya. Seperti ini. Dengan switchnya variable switch ya. Jadi kita tinggal atur aja. Semakin kita tekan, makin cepat ya, seperti ini. Untuk baterainya seperti ini gampang banget. Ini sama dengan baterai-baterai 12 volt pada umumnya, banyak banget didapatkan. Di kita juga banyak ya, dari Molar yang 2 ampere ataupun bisa pakai yang Xenon 1,5 ampere dan juga HDT 1 ampere kalau mau yang murah. Tapi kalau mau daya tahannya lebih besar, lebih lama, bisa pakai yang Molarnya lagi, kalian bisa ambil lagi. Tapi segini aja udah cukup ya, sudah dapat 2 baterai. Yang penting perawatannya. Kalau baterai itu yang penting perawatannya ya. Jadi biasanya kalau misalkan sudah pakai, itu kalian cas terlebih dahulu baru kalian simpan. Jadi jangan sampai habis pakai baterainya kosong kita simpan, mungkin bisa berakibat baterainya rusak ataupun tidak bisa dicas, karena baterai itu voltasenya walaupun tidak dipakai itu bakal turun ya, seperti aki motor ataupun yang lain itu biasanya sama ya. Itu perawatan baterai seperti itu. Kita langsung aja lihat untuk chargernya. Untuk chargernya seperti ini. Nah, ini outputnya 1 ampere ya. Outputnya 12 volt 1 ampere. Jadi untuk pengecasan satu buah baterai ini kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya. Tergantung kondisi baterai. Kalau misalkan kondisi baterainya di 50 ataupun 70% otomatis lebih cepat. Tapi kalau udah di bawahnya mungkin bisa 2 jaman lah kalau penuhnya. Seperti ini. Sangat mudah untuk cara mengecasnya ya, tidak dicolok-colok juga. Tapi kalau kalian mau model colok juga ada ya, kalau misalkan punya adaptor ya, adaptor 12 volt itu 1 ampere itu sama. Seperti ini. Mudah banget untuk cara pengecasannya. Ya, dan indikator berwarna merah ketika mengisi dan kembali berwarna hijau ketika penuh ya. Oke, mungkin di situ kita langsung aja sedikit untuk pengetesan dari impact driver ini. Oke, jadi kita akan coba langsung kita pasangkan baterainya seperti ini. Dan untuk matanya seperti ini kalian bisa dapatkan di Molar Official juga. Untuk cara pasangnya itu mudah banget. Ini cukup ditarik ke depan. Cukup tarik ke depan lalu kita pasang seperti ini dan lepas lagi. Ini sudah mengunci. Lepasnya juga seperti ini ya, mudah banget. Kita coba seperti ini. Untuk melepas skrup seperti ini. Nah, kita akan coba pasang skrup di sini. Sini. Oke. Suaranya agak keras karena dia impact driver ya. Jadi dia terus memukul terus sampai dia benar-benar kencang. Kalau misalkan kalian mau pakai buat mengencangkan skrup ataupun baut, dia tinggal pasang mata shock yang bisa dipasang ke mata shock, adaptor mata shock ya, yang 3/8 ataupun 1/4 bisa banget untuk mengencangkan baut ataupun mur, karena dia sistemnya impact dan torsinya itu bisa sampai 80 Newton. Karena walaupun pakai skrup yang tadi panjang banget, kalau mesin bor itu biasanya agak kurang kuat karena torsinya itu tidak terlalu besar, mungkin kisaran 35 Newtonan ya. Ini sih bisa sampai 80. Jadi dia bakal mukul terus. Tapi harus benar-benar pas ya, atau kalau misalkan menggunakan mata skrup ya, kita harus benar-benar menekan, karena kalau bisa
tidak terlalu pas juga, bisa si mata obeng ataupun mata scoopnya itu bisa rusak juga. Nah, kita seperti ini, kita coba. Nah, dia bunyi ya, dia mukul terus. Berbeda dengan mesin bor cordless ya, yang ada torsinya. Itu dia cuma melepas ya, jadi melepas seperti itu. Kalau ini dia mukul terus. Pembatas yang bunyi trek-trek gitu ya, itu pembatas. Kalau ini dia mukul impact. Dan yang seperti saya bilang tadi, ini main drill ya, ini sebuah aksesoris juga yang bisa kalian pakai. Ini sudah kita review juga ya untuk main drill ini, adaptornya. Kalian bisa pakai ini untuk masang mata bor ya. Ini main drill 6 mili dari Molar juga. Nah, ini kalau misalkan mau pakai mata bor seperti ini, bisa banget ya. Jadi kalau pekerjaan kalian memang lebih fokusnya ke pemasangan skrup ataupun baut-baut ya, menggunakan impact driver, ini cocok banget. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu mau dipakai untuk pengeboran, ini bisa banget kalian beli aksesoris seperti ini. Dan mungkin segitu aja ya untuk pengetesannya ya, tidak terlalu banyak juga. Dan kalian bisa nilai sendiri dari video ini untuk bagus atau tidaknya. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.